Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mohon izin, perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Effendi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas yang saat ini berdinas di unit Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Pangkal Pinang kelas B. Di sini saya tergabung di kelompok 2 dan angkatan 8 dalam kegiatan LATSAR atau latihan dasar CPNS tahun 2025. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran yang telah kami pelajari hari ini dari pagi hingga siang sebelum isoma tadi. Yaitu ada 2, manajemen ASN dan smart ASN. Manajemen ASN itu sendiri meliputi dari fungsi aparatur sipil negara seperti ada pelaksanaan kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Adapun kondisi manajemen saat ini. Untuk ASN itu sendiri memiliki pasal-pasal yang mengikat, antara lain adalah pasal 2 di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ada pasal 4 dan pasal 3 di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 juga, dan ada fungsi dan tugas ASN yaitu pelaksana kebijakan, dan ada beberapa pasal lainnya yang menyangkut tentang ASN itu sendiri. Nah, yang kedua, ASN itu sendiri terdiri dari 2 kelompok atau 2 jenis ASN, yaitu yang pertama adalah pegawai negeri sipil yang merupakan pegawai tetap, dan yang kedua itu adalah P3K. P3K itu pun sendiri adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memiliki nilai kontrak 3 hingga 5 tahun tergantung instansi. Pada manajemen ASN ini sendiri kami mempelajari tentang beberapa tingkatan-tingkatan yang ada di ASN, seperti pejabat pembina kepegawaian. Nah, di situ terdapat dua jenis, yaitu ada jabatan manajerial dan jabatan non manajerial. Pada jabatan manajerial itu sendiri seperti pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi media, pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Untuk jabatan non manajerial itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu fungsional dan pelaksana. Dan yang kedua, sebelum saya beralih ke selanjutnya, sebenarnya manajemen ASN itu sendiri adalah proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kinerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN. Jadi bagaimana di manajer ASN itu sendiri kita diajarkan untuk memberikan pelayanan sebaik-baik mungkin. Selanjutnya adalah Smart ASN. Nah, pada Smart ASN ini bertujuan untuk menjadikan dasar smart government bagi seorang ASN itu sendiri. Di sini terdapat beberapa materi yang diajarkan, yaitu pertama literasi digital, atau yang dapat dijabarkan itu sebuah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digitalisasi, termasuk alat komunikasi ataupun web ataupun sosial media lainnya. Yang kedua ada masyarakat digital. Nah, pada smart digital ini kami diajari untuk menerapkan literasi digital Indonesia melalui data pengguna internet Indonesia, kemudian 4 pilar literasi digital. Pada smart digital ini kami merujuk pada riset Amazon Web Service atau AWS dan Gallup pada tahun 2022. Terdapat budaya digital pada pembelajaran kali ini untuk mengajari persyaratan dalam melakukan transformasi teknologi dan internet secara signifikan, mampu membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam berinteraksi di ruang digital. Dan itu merupakan bagian-bagian dari budaya digital. Selanjutnya ada juga pada materi smart digital ini, digital etik merupakan kemampuan dalam mengelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tahu bahwa seorang ASN itu merupakan bagian dari pemerintah dan kita tidak boleh menyalahgunakan media sosial ataupun sebebas-bebasnya, karena kita terikat dalam peraturan yang saya sebutkan tadi, yaitu pada pasal-pasal tertentu yang mengikat seorang ASN. Ada juga digital safety yang merupakan kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dapat saya jelaskan pada pembelajaran kami pada siang hari ini.
Untuk lebih lanjutnya akan saya jelaskan pada video-video berikutnya tentang manajemen ASN dan smart ASN. Yaitu meningkatkan kemampuan ASN. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Afiq Nam Jagat Samagram. Selamat sore.